Welcome back to my channel. Sekarang kita masuk ke step yang keempat. Who's wrong? Jadi siapa yang salah? Nah, setelah pembahasan yang sebelumnya, itu adalah sifat manusia yang menangis, mengeluh, dan bertanya-tanya. Nah, sekarang itu sifat manusia yang keempat, yaitu adalah menyalahkan. Biasanya orang yang ditimpa musibah atau kemalangan itu akan mulai salah menyalahkan. Baik itu menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan sampai-sampai menyalahkan takdir dan menyalahkan Tuhan. Wah. Jadi salah menyalahkan itu udah fitrahnya manusia yang nggak bisa menerima hal yang buruk terjadi pada dirinya. Dia akan mencari kambing hitam. Jadi mencari sesuatu untuk tumpuan kesalahannya. Meskipun dia nggak tahu siapa yang sebenarnya menyebabkan penderitaan yang dialaminya. Manusia itu biasanya akan merasa lebih lega apabila bisa melampiaskan kekesalannya pada sesuatu atau seseorang yang ia rasa itu menyebabkan kemalangan itu pada dirinya. Kadang-kadang rasa penyalahan itu juga membawa ada rasa kebencian. Ini yang sangat ditakutkan. Jadi manusia yang udah disakitin begitu berat akan membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebab kemalangannya. Dia mungkin membenci dirinya sendiri, membenci orang lain, atau bahkan membenci Tuhannya. Jika kalian udah ngerasa seperti itu, berarti itu kalian sangat butuh pertolongan dengan segera. Kalau dibiarin berlarut-larut, hal itu tuh akan mendarah daging pada jiwa kalian dan mengubah cara pandang kalian gitu. Jadi bisa mengubah cara pandang kalian terhadap sesama manusia, bahkan terhadap Sang Pencipta. Kalian tuh tidak akan bisa hidup damai dan bahagia karena kalian selalu merasa membenci semua orang dan merasa semua orang membenci kita gitu. Hal pernyataan yang banyak sering muncul tuh kayak aku memang bodoh gitu kan. Kenapa sih aku berbuat kayak gitu? Bodoh banget gitu. Itu kata-kata sering banget diucapin sama orang-orang kalau ditimpa satu kemalangan ya. Jadi semua terjadi karena aku bodoh. Kenapa aku nggak mengantisipasi hal ini, nggak bersiap-siap? Kenapa aku sampai nggak tahu gitu. Pernah ada orang yang memiliki sesuatu yang sangat berharga dan sangat dia sayangin. Pada suatu hari itu tiba-tiba benda itu hilang. Lalu orang itu mulai menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Biasanya sih hal kayak gitu menimpa orang yang perfeksionis ya. Jadi dia merasa dirinya tuh nggak punya cacat gitu. Tapi apabila dia melakukan tindakan kesalahan atau
ditimpa kemalangan dia mulai mencari kelemahannya, mulai menyalahkan kebodohannya yang sebenarnya belum tentu menjadi penyebab kemalangan itu. Itu orang kayak gitu juga sering nganggap dirinya adalah sumber dari segala masalah lah yang terjadi di dirinya dia gitu. Jadi ia nganggap kalau misalnya dirinya tuh nggak pernah berbuat sesuatu yang benar dan sebagainya gitu. Nah, orang yang kayak gini tuh sebenarnya di bawah sadarnya tuh nggak mengakui bahwa dirinya tuh penyebab kesalahan gitu loh. Jadi gini, dia nyalahin dirinya sendiri, ya kan? Aku bodoh, aku apa, ini kesalahan aku gitu. Kenapa aku bisa nggak mengantisipasi itu kan? Secara dia menyalahkan diri sendiri itu sebenarnya di alam bawah sadarnya dia justru dia nggak menerima kesalahan itu. Jadi itu sebabnya dia maki-maki diri sendiri gitu. Jadi dia maki-maki diri sendiri, dia ngejelekin diri sendiri, tapi sebenarnya tuh di alam bawah sadar dia tuh nggak nerima kalau gue salah gitu, nggak nerima. Kayaknya dia maki-maki diri sendiri. Jadi dia berusaha nutupin kesalahan dengan memarah-marahi dirinya gitu. Jadi terbebas dari beban yang lebih besar. Dia akan kayak lega gitu untuk menyalahkan dirinya karena sebenarnya dia nggak mau ngakuin bahwa dirinya tuh penyebab kesalahan itu. Jadi ada 3 nih penyebab kenapa orang bisa menyalahkan dirinya sendiri. Yang pertama, itu dia merasa dirinya sempurna atau nggak ada cacat. Yang kedua, dia merasa dirinya itu sumber penyebab dari segala kemalangan. Yang ketiga, dia secara nggak sadar tuh nggak mengakui kalau dirinya penyebab kesalahan itu. Secara nggak sadar ya, bukan sadar. Itu beda. Kalau nggak sadar ya kita nggak sadar gitu. Secara sadarnya mungkin kita mengakui kesalahan, tapi alam bawah sadar kita nggak mengakui. Makanya sampai ada orang yang maki-maki dirinya sendiri. Kalau dia mengakui mah dia nggak bakal maki-maki dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita emang bersalah kayak nggak ada gunanya gitu nyalain diri sendiri gitu kan, nyakitin diri sendiri tuh nggak ada gunanya gitu. Kalau misalnya kita punya musuh pun pasti dia bakal seneng gitu kan. Jadi gini solusinya tuh, kita minta maaf sama diri kita sendiri gitu ya. Kita bicara sama diri kita sendiri, mengakui kesalahan kita, terus kita minta maaf gitu. Jadi insya Allah setelah kita minta maaf tuh kepada diri sendiri, kepada Allah, itu ada jalan di depan yang terang gitu. Jadi semua beban itu di hati itu akan terangkat gitu. Jadi manusia tuh sekali lagi nggak ada yang sempurna, manusia itu wajar berbuat kesalahan. Jadi ingat aja itu gitu, nobody's perfect gitu. Jadi nggak ada tuh nyalain diri sendiri gitu. Ini juga ada juga banyak orang bilang gini, semua orang tuh brengsek gitu kan. Brengsek bener dia tuh yang nyebabin aku jadi kayak gini. Semua laki-laki brengsek, semua wanita brengsek, semuanya brengsek gitu. Kalau dilihat dari kalimatnya, ini tuh nyalain orang lain gitu kan, yang menyebabkan dia tuh menderita. Akui aja kadang kalian juga ngerasain kan hal kayak gini gitu. Jadi biasanya kalau orang kayak gitu tuh kayak bawaannya tuh kayak benci gitu, menyalahkan segala sesuatu lah intinya yang membuat dia tuh menderita ya. Kayak sekarang ini kan lagi COVID-19 ya kan, itu kan suatu musibah ya kan, dan itu bukan hanya menimpa Indonesia atau beberapa negara aja, itu hampir seluruh dunia. Tapi kebanyakan
kebanyakan manusia itu yang menerapkannya masih sistem begini, saling salah menyalahkan sampai yang berujung pada kebencian. Itu kan suatu yang ini ya, ibaratnya ini kan bencana internasional gitu. Ibaratnya yang ngalamin susah begini juga bukan Indonesia aja, dan seluruh negara itu polanya rata-rata menyalahkan pemerintahan, sampai semua menyalahkan pemerintah. Gak ada yang berusaha untuk mengintrospeksi dirinya sama Tuhan. Ada, cuman nggak semua gitu. Maksudnya ya masih banyak juga masyarakat yang belum bisa menerima keadaan. Jadi mereka berdemo, mereka melakukan tindakan anarkis atau apa. Demo boleh, menyalurkan aspirasi itu boleh, wajar, kita ada di negara demokrasi ya kan, kita berhak menyampaikan semua pendapat. Cuman di satu sisi kita harus menyadari nih, ini tuh bencana nasional dan internasional. Dan banyak sih teori konspirasi yang berkembang kalau ini tuh bakal ada tatanan dunia baru atau new world order gitu kan. Lah sekarang gini, tatanan dunia baru ya kan, new world order, teori konspirasi, virus, apalah, tek-tek bengek segala macem. Oke, mereka mengontrol dunia, mungkin secara yang katanya secara shadow atau apalah gitu kan. Ada katanya juga menyangkut masalah apa tuh iblis dan dajjal kayak gitu. Nah, sekarang kita pikir iblis dan dajjal itu diciptain sama siapa gitu kan? Dia kan diciptain sama Allah kan? Ya udah, berarti mereka juga ada yang ngontrol, mereka juga wayang sama kayak kita. Dalangnya adalah Allah. Jadi semua keburukan yang terjadi sekarang nih COVID-19 ya emang udah mungkin udah waktunya, emang udah waktunya musibah itu ada. Itu mereka juga kalau emang belum waktunya juga nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu kan. Jadi emang ini yang harus dihadapin oleh seluruh umat di dunia. Dan masalahnya sama, cuman cara menghadapinya aja yang beda-beda gitu. Jadi kalau menurut aku, orang-orang yang masih suka protes, apalagi sampai ngebenci pemerintah, membenci keadaan, membenci perusahaan karena PHK, pokoknya dia membenci semua hal yang terjadi sama dirinya dia akibat dari COVID-19, atau mungkin dia membenci COVID-19 sendiri ya, itu sebenarnya di alam bawah sadarnya itu dia belum menerima ini musibah. Jadi dia masih menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya nggak ibaratnya dari dulu tuh nggak ada persiapan, terus menyalahkan orang lain. Ini kenapa kok saya di PHK atau apa, sampai menyalahkan Tuhan. Itu kita sebenarnya nggak perlu seperti itu ya, karena kalau kita memandang dari sudut musibah ya kita akan nerima ya, kita akan mohon sama Allah jalan keluarnya gimana gitu kan. Maksudnya Allah tuh kan nggak akan ngasih kita musibah di luar kemampuan umat kan gitu. Jadi jangan berpikir terlalu jauh lah teori konspirasi ataupun apa segala macam yang membuat kita tuh merasa fear ya, merasa takut gitu. Meskipun itu emang ada, tapi kan kekuasaan tertinggi itu ada di siapa? Kekuasaan tertinggi itu kan ada di Allah. Oke, mereka bisa mengendalikan semua mungkin manusia ataupun dan lain-lain sebagainya, tapi yang mereka bisa kendalikan itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi berarti nggak semua orang bisa dikendalikan sama mereka. Kalau kita berserah diri sama Allah, kita nerima semua kejadian apapun itu, kita yang ngontrol Allah. Tapi kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita nggak bisa mengendalikan diri kita, ya udah yang ngontrol mereka. Simple. Kalian milih mana? Milih dikontrol sama Allah atau
atau milih dikontrol sama mereka. Dikontrol sama mereka itu kan kita nggak tahu ya mereka mengarahkannya ke jurang atau ke apa namanya, kemana kita nggak tahu. Itu yang namanya dikontrol sama mereka. Mereka jalurnya keburukan, ya udah kita ikut ke keburukan gitu. Kalau dikontrol Allah kan pasti semuanya baik, meskipun mungkin bagi manusia itu terlihat buruk gitu. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, ibaratnya kita insya Allah bakal dikontrol Allah. Jadi yang bisa dikontrol mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya mereka sendiri, yang nggak bisa menerima keadaan, dan mereka nggak bisa berdamai sama diri mereka. Yaitu salah satunya nyalahin diri sendiri, nyalahin orang, nyari kambing hitam, sampai ujung-ujungnya nyalahin Tuhan, sampai ujung-ujungnya ngebenci diri sendiri, ngebenci orang lain, sampai ngebenci Tuhan. Nah itu orang-orang yang akan ibaratnya dikendalikan sama mereka. Ya aku nggak tahu mereka mengendalikannya nanti apa dijurusin ke jurang atau dijurusin ke suatu kematian besar, kita nggak tahu. Yang penting selama kita masih dikontrol sama Allah, ya insya Allah itu semua baik buat kita dunia dan akhirat. Kalau kita udah dikontrol sama mereka karena kita nggak bisa mengendalikan ego kita, diri kita, ya wallahu alam, nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Mungkin di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa, kita nggak tahu. Yang namanya kehidupan itu kan suatu pilihan. Sebenarnya pilihannya tuh bukan kita takut sama mereka atau apa, pilihannya ada di diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol diri kita atau kita yang dikontrol, itu aja pilihannya. Kalau kita yang dikontrol ya udah, berarti kan kita nggak bisa ngendalin diri kita. Kalau memang mereka mau ngejeblosin kita ke penjara atau kemanapun, ya berarti ya karena kita nggak bisa ngontrol diri kita gitu. Kita jadi dikontrol sama mereka. Mendingan kita dikontrol sama Allah. Allah yang tanggung jawab, Tuhan yang tanggung jawab terhadap diri kita, dan itu pasti yang terbaik. Meskipun cara Allah kadang menurut kita tuh kok kayak gini, jangan banyak nanya, pokoknya kita yakin aja apapun itu adalah yang terbaik. Misalnya cara Allah bikin kamu gak kerja dulu, ya Allah pasti punya sesuatu yang baik buat kamu. Mungkin kalau kamu terusin itu bukan sesuatu yang baik gitu. Jadi selalu berprasangka baik aja gitu ibaratnya sama Allah. Jangan sampai menyalahkan, apalagi sampai ngebenci gitu. Ya nanti kita yang dikontrol sama yang satu itulah, ibarat kata. Ya semoga kita semua selamat lah ya, ibaratnya dalam lindungan Allah. Karena cuman Allah dong yang bisa nolong, nggak ada. Soalnya itu kekuatan, emang kekuatan besar sih. Karena mereka juga udah mempersiapkannya tuh kayaknya udah berpuluh-puluh tahun lah untuk itu. Cuman ya kembali lagi ke manusianya, mau ikut yang mana, mau pilih yang mana. Ya mereka harus bisa berpikir jernih dalam masalah. Berpikir jernih dalam kondisi nggak ada masalah itu mudah, tapi dalam saat mereka kena musibah, berpikir jernih itu sangat sulit, dan itu emang perlu latihan gitu. Ya bersyukurlah kalau kalian udah dapet masalah sebelum COVID-19, kalian udah awakening, udah terbangun dari sisi mental kalian, spiritual. Mungkin kalian akan memandang ini tuh suatu yang easy gitu, beda sama orang yang sebelumnya nggak punya masalah gitu. Jadi Allah tuh punya cara unik lah buat nyelamatin kita. Jadi intinya selalu berprasangka baik dan let it flow, dan gak usah takut, karena ketakutan itu yang dimanfaatin sama mereka yang maksudnya mereka itu ciptaan Allah ya kan, tapi mereka bisa mengendalikan people. Dan orang yang bisa dikendalikan, ya nggak semua orang bisa dikendalikan gitu. Jadi jadi
tinggal kamu nih mutusin mau gimana, mau memusuhi semua orang atau mau berkawan, gitu aja sih ibaratnya. Dunia ini tuh nggak selebar daun kelor lah, dunia ini luas, ini baru bumi, belum luar angkasa, ya kan? Ciptaan Allah tuh banyak. Jadi kalau misalnya kita ribet sama suatu tatanan yang kecil, ya rugi juga sih ibaratnya. Mending fokus aja deh sama Allah. Ibaratnya kita yakin insya Allah kita akan selamat gitu. Insya Allah kita nggak akan dikontrol. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke. Aduh, apalagi sampai ada yang bilang Tuhan itu kejam, ibaratnya dia sampai menyalahkan Tuhan kayak gitu. Ibaratnya jangan kayak gitu. Tuhan tuh nggak kejam, yang kejam itu diri kalian sendiri. Jadi Allah tuh nggak berbuat zolim. Jadi sebenarnya menzolim itu diri kita sendiri. Coba deh introspeksi diri. Ibaratnya Allah itu maha baik dan dia itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Mungkin kalau misalnya kalian bilang Tuhan itu kejam, mungkin itu bukan Tuhan, mungkin itu adalah salah satu bagian dari ego kalian yang mengontrol, dan ego itu dikontrol oleh itu tuh yang satu itu yang kalian bilang menguasai, mengontrol dunia, ya mungkin itu gitu. Jadi itu mereka yang kejam. Jadi kita tuh harus memilih sesuatu tuh yang baik. Allah itu baik. Kalau misalnya kejam itu mungkin bukan Allah ya. Ya kita harus introspeksi aja gitu. Jadi stoplah kayak gitu kan. Semua yang Allah ciptakan itu baik dan semua ada ukurannya. Meskipun bagi kita itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kejam atau apalah, tapi itu juga belum tentu buruk buat kita. Siapa tahu itu emang sesuatu yang cara Allah buat nyelamatin kita gitu kan, kayak gitu. Jadi berprasangka baik lah gitu. Allah tuh masih sayang sama kita. Ya mungkin kita kan terbatas nih, misalnya di depan ada jurang gitu kan, ya mungkin sebelum kita masuk ke jurang itu mungkin Allah kasih tiba-tiba kita kesandung gitu kan, terus kita nggak bisa jalan ibarat kata, terus kita nggak jadi masuk jurang kasarnya gitu. Cuman kan sakit, kok aku dikasih sakit sih, kok nggak bisa jalan nih, kenapa gitu kan. Padahal sebenarnya itu Allah mau nyelamatin kita. Kalau kita tetap jalan mungkin kita udah nyebur jurang kasarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya apapun yang dikasih sama Allah itu yang terbaik sih buat kita gitu kan, untuk nyelamatin kita. Makanya kalau banyak kejadian kecelakaan apa ya, mungkin itu udah waktunya dia seperti itu kayak gitu. Just juga ya cara Allah buat nyelamatin dari hal-hal kayak gitu tuh mudah lah dan unik, dan kadang yang kita pikir kok begini, kok jangan banyak tanya, emang ya udah kita berprasangka baik aja, pasti ada sesuatu hikmahnya di balik semua ini gitu. Jadi ini aku cuma ngingetin ada 3 hal ya. Yang pertama, jangan nyiksa diri sendiri. Jadi kasihanilah diri kita gitu kan. Yang kedua tuh jangan nyalain semua orang, nggak semua orang salah gitu. Yang ketiga, jangan menyalahkan yang maha sempurna, dia nggak pernah salah, Allah tuh nggak pernah salah. Nah doa kita adalah, ya Allah maafkanlah aku yang tidak sempurna ini. Jika aku salah, biarkan aku menyalahkan diriku sendiri. Jangan biarkan aku menyalahkan diriku sendiri. Jika orang lain salah, jangan biarkan aku menyalahkan orang lain. Sesungguhnya Engkau maha sempurna dan maha penyayang gitu. Jadi hati-hati ya di era sekarang ini yang kata orang tuh mendekati zaman akhir. Ya kita nggak tahu ini zaman akhir atau bukan kan, wallahu alam. Cuman intinya emang banyak trap ya, banyak jebakan-jebakan. Cuman kita kembaliin aja lagi sama Allah gitu. Intinya jangan saling, tadi kan yang pertama tuh sifat manusia yang mengeluh,
bertanya-tanya kenapa, merasa nggak adil, terus sekarang saling menyalahkan, apalagi sampai membenci gitu kan. Jadi ya kalau bisa jangan kayak gitulah, karena kalian nggak mau kan dikontrol sama sesuatu yang bakal menjerumuskan kalian gitu. Itu bukan cuma perkara dunia loh, dunia akhirat. Jadi kalau kalian sampai terbawa arus itu ya wassalam gitu kan. Akhirat kalian juga, ibadah kalian selama ini juga bisa sia-sia juga kan gitu. Jadi pesan aku sih itu, intinya berprasangka baik dan kita introspeksi diri ya. Semua yang terjadi buat kita itu baik, semua itu adalah untuk keselamatan gitu diri kita sama keluarga kita. Jadi kalau tiba-tiba kita dikasih musibah sama Allah, entah apa, kita harus berprasangka baik. Ini mungkin cara Allah buat nyelamatin kita. Kalau misalnya kita nggak dikasih kayak gini sama Allah, mungkin kita udah masuk jebakan yang itulah pokoknya, yang mungkin kita sendiri nggak bisa keluar nanti dari situ gitu. Jadi ya itu aja sih pesan aku untuk di stage 4 ini ya, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke stage 5 ya, mungkin agak sedikit lebih berat pembahasannya gitu, karena ini emang menyangkut diri untuk menghadapi suatu musibah yang terjadi di kala kita sedang tenang dan sedang bahagia, sedang damai gitu. Gimana cara kita bisa tetap dalam koridornya gitu, jadi nggak melenceng. Ya bersyukur kalau sebelum COVID-19 ini kalian udah terbangun dari udah dapet banyak masalah. Kalian mungkin menghadapi hal kayak gini tuh udah kayak oh kayak gini, udah gitu. Beda sama orang yang kaget gitu kan. Jadi emang mungkin sebelumnya mereka itu pada bingung gitu, kok ditimpa terus masalah, kok ada aja kejadian, kok begini kok begitu. Nah setelah COVID mungkin mereka menyadari, oh iya dulu gue juga ngalamin nih kayak gini, caranya begini. Ya udah, ini mah ibaratnya udah biasa, malah enak gitu. Bukannya COVID berarti enak ya, cuman karena mereka udah terbangun duluan, mereka udah terkena musibah sebelum COVID gitu. Beda sama orang yang sebelum COVID enjoy aja, happy aja, gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba COVID brok, itu lebih berat gitu. Beda sama orang yang udah sebelumnya udah punya masalah, ya elah COVID doang kayak gini aja, mau di PHK mau apa. Gue ibaratnya sebelum juga udah ngadepin masalah yang hampir sama kayak gini, kayak gitu. Jadi ya pokoknya intinya berprasangka baik sama Allah, semua ketentuannya itu adalah baik, gitu aja. Dan kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri kalau tidak mau dikontrol sama yang satu itu tuh. Oke, see you, bye.